Yo, hari ini kita akan menuju ke Pandai Besi pembuatan celurit. Nah, hari ini saya diantar oleh Mas Abdul Mukti dan Mas Muklis, juga Bapak Nadim. Nah, seperti apakah pembuatan celurit di Kecamatan Bangkalan, Kabupaten Bangkalan, Kecamatan Gelis. Ikuti perjalanan YouTuber low cost dalam meliput apa nang? Coba apa nang? Gak tahu. Meliput lupa. Warisan budaya, warisan leluhur di Pulau Madura. Alhamdulillah kita sudah sampai di lokasi. Seperti apakah? Kayaknya keren nih. Ayo bro.
Kita hari ini sudah sampai di pandai besi atau pembuat bilah. Nah, kalau kita lihat beliau sedang membuat celurit. Nah, kita nanti ajak ngobrol-ngobrol. Namun setelah beliau sudah menyelesaikan tugasnya untuk membuat sebuah celurit. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan bapak yang pakai peci hitam. Kita akan ngajak ngobrol-ngobrol beliau. Kita tanya namanya, ada berapa lama bergelut di dunia pandai besi ini. Keren nih. Nah, sambil lalu tonton tuh orang-orang dan bapak-bapak yang lagi buat celurit.
Bukan kopi Pak, ini pansiun. Nama motor ini pansiun. Motor. Kantor. Iya kantor. Ini kantor, iya dia bilang kantor. Kita ada mana bisa malah ke lapang hari. Ada kene masih mana laju aku. Kalau bisa. Kau istirahat, kau benar-benar mesti beliau. Ada keeper ya. Bagi kantoran. Udah terlalu ramai. Ada agak apa bakar apa jadi? Apa beli kok? Bakar juga. Ada ya. Tahu. Dengan janji saya tadi, saya akan ngajak ngobrol Bapak di sebelah ini. Beliau adalah pandai besi. Sudah sepuh sih, tapi tenaganya luar biasa. Nah, kebetulan barusan sebelum saya shoot seperti ini, saya ajak ngobrol Bapak. Ternyata beliau belum bisa bahasa Indonesia. Tapi nggak apa-apa, kita pakai bahasa Madura. Nah, jika ada waktu, akan saya kasih teks. Kalau nggak ada waktu, belajarlah bahasa Madura. Bapak, assalamualaikum. Salam. Saya Pak. Saya Ki. Pak, asmana panjenengan pasirah. Covid. Bapak Hofid. Nah, beliau ini namanya adalah Bapak Hofid. Barusan saya tanya nama beliau dan namanya adalah Bapak Hofid. Ya Pak ya. Oke. Pak, pon abid jadi pandai besi dari ke panjenengan. Mungkin Pak, kira-kira lebih 10 tahun Pak. Oh, Mulai kesilikan itu belum? mulai dari umur 10 tahun apa 10? Mulai dari umur 10 tahun. 10 tahun Pak. Ini dibilang empunya benar-benar empu nih pemirsa, teman-teman. Nah, Ki Buru kadito panjenengan bedi napa? Apa di arek Pak? Arek Pak. Arek. Ki. Nah, barusan saya tanya, Bapak ini lagi buat apa? Beliau jawab, lagi buat celurit. Nah, macam-macam kan celurit udah beda-beda. Seperti episode yang lalu pernah saya itu. Nah, ini saya tanya celurit macam apa atau jenis apa yang Bapak buat. Pak, Ki Buru panjenengan abadi arek napa nih kah? Arek itu ada rebut Pak. Patodas. Oh, ternyata Bapak tadi bilang kalau dia lagi buat celurit untuk rumput, untuk nyari pakan ternak Pak ya. Bagi pakan ternak tiki. Mungkin Pak. Nah, Pak panjenengan abadi arek se model cora napa se napa arek takabuan model bulu ajem abadi juga Pak. Mungkin Pak takabuan dapat bulu aja. Dapat apa Pak seketeroe. Oh, gak dinto. Barusan saya tanya ternyata Bapak juga buat model yang seperti episode yang kemarin ada celurit bulu ayam. Kemudian ada celurit takabuan Pak ya, takabuan dan lain-lainnya. Pak, manabi abadi arek segelek kisah yang disebutkan saya sebut lagi gelek kisah. Nekah pesenan apa maku sobung semesen panjenengan abadi juga? Mungkin Pak, pakai pesan abadi dari kan. Oh. Pesanan to Pak, ketul kisah Pak, pesan. Oh gitu. Ki. Pesenan ki. Mohon sobung pesenan abadi Pak. Abadi ki jual ke pasar deh Pak. Nikah arek sekimaan. Arek deka. Arek kuba untuk arek gak deka. Oh, arek badi rumput. Oh. Mohon saya gelek ki Pak, pesanan ki. Mohon beri pesanan ya badi. Abadi ki Pak. Oh, gitu. Jadi intinya adalah Bapak ini tiap harinya hanya memproduksi celurit untuk rumput, untuk tanaman yang lainnya. Namun untuk yang khas khusus itu sesuai apa ya? Kalau bahasa Inggrisnya made by order atau made by order tuh
dia membuat kalau ada pesanan. Kalau nggak ada pesanan, dia tidak akan membuatnya. Tapi mesti bedi semesen Pak, arek corak arek takabuan kadin to Pak. Betul Pak, tekabun, apa bulu ajem dari Kak. Thank you. Kalau penaren kadin to Pak, satu bulan lah. Sebulan kadin to panjenengan apa di arek takabuan, arek bulu ajem kadin to. Apa dari bulu ajem dari Kak. Dalam sebulan apa di sana Pak? Di mana polis kita Pak? 10. Satu hari, seareh Pak, sebulan. Oh ternyata jadi pesanannya kalau seperti bulu ayam, terus takabuan tadi itu beliau hanya membuat pesanan. Ternyata beliau ini setiap bulannya itu dia bisa membuat atau ada pesanan ada 10 biji. Namun kalau celurit yang model-model biasa lah, yang untuk hari-hari itu untuk rumput, untuk itu dia memproduksinya tiap hari dan dijualnya ke pasar pagi pasar. Nah Pak, mohon boleh tanya Kak Dinto Pak, kalau arek sebiasa di rumput nih Kak, harganya sepenapa Pak biasanya? Telepolo Pak, telepolo ibu. Oh gitu. Jadi beda teman-teman harganya antara celurit takabuan, celurit yang khas tadi itu dengan celurit yang untuk rumput. Itu yang untuk rumput lebih murah karena bahannya mungkin juga nggak mungkin baja ya Pak ya. Mon arek nih kan bener baju Pak. Baju juga. Oke Pak. Oh gitu. Oh sama-sama baju Pak Ki. Oke. Oke. Jadi Bapak memproduksinya tiap hari. Benar ya Pak produksi Kak Dito? Benar ya kalau Kak sekitar deh Pak. Thank you. Betul Pak, bisa diambil Pak. Satu Pak. Oh, takut panas bro. Jadi dimasukin air dulu. Oh, amit Pak ya. Panas enggak Pak? Enggak Pak. Panas Pak. Enggak bercanda Pak. Enggak panas bro, hangat. Nah kalau produksi arit seperti ini celurit yang biasa untuk digunakan untuk alat pertanian ya, boleh dikatakan begitu. Jadi Bapak ini memproduksinya tiap hari kalau membuat seperti ini. Jadi setelah selesai baru dibawa ke pasar, dijajakan atau dijual di pasar. Rata-rata harganya 30.000. Ya kalau mungkin sudah sampai di pasar mungkin bisa lebih Pak ya. 35 atau 40 lah kurang lebih. Oke. Terus ada celurit takabuan nggak Pak di sini Pak? Beda Pak. Beda arek takabuan Pak. Oh ini. Neka pesanan. Oke, pesanan. Pak. Oh, ini pesanan nih. Celurit bulu ayam nih kayak Pak ya. Bulu ayam Pak ya. Bulu ayam. Yang bulu ketek nggak ada Pak? Maaf ya bro, YouTuber lokal orangnya suka bercanda memang biar suasananya nggak tegang. Nah, jadi kalau celurit bulu ketek nggak ada, yang ada bulu ayam ya Pak ya. Ini pesanan Pak ya? Oke Pak, pesanan deh Kak. Ini bahannya dari apa Pak? Pesan bahan Pak. Apir. Oh baja pir nih Kak. Nah yenten Pak? Ada iya Pak. Nah yen. Oh gitu. Kalau dari pir ternyata karatan juga. Yang bagus tadi itu yang di episode kemarin dari baja ya kalau nggak salah ya. Nomornya berapa saya lupa tuh. Nah ini nih, ini pesanan. Berapa Pak kalau pesanan kayak gini Pak? Ya kalau Kak 400 Pak. Oh gitu. Kalau ini sekitar 400-an, 400.000. Kurang lebih seperti itu. Keren nih. Oke lah, itu aja yang perlu saya tanyakan ke Bapak. Bapak siapa tadi Pak? Hopit. Bapak Hopit. Nah semoga nanti setelah tayangan ini Pak, setelah syuting nih Kak, rame semesen dari Afrika, dari Asia. Iya ya. Yang pesen pernah ada yang dari luar negeri Pak? Beda semesen dari luar negeri Pak? Ada Pak. Nah Kak, pola Pak lestari tayangan Neka setelah tayangan ini pesanan Pak Hafid nanti dari Afrika ada, kali ada dari Jepang, kali aja buat koleksi, buat beli koleksi pola lagi Pak. Oke Pak, pola betul Pak. Amin. Oke. Itulah obrolan saya dengan Pak Hafid. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya. Di sebelah tombol subscribe itu ada tombol lonceng. Jangan lupa teman-teman untuk memencetnya. Dan jangan lupa juga doakan para pandai besi yang ada di Bangkalan, khususnya di Desa Paterongan ini, Kecamatan Gelis. Semoga terus sukses, terus bisa terus berkarya, kemudian terus bisa melestarikan salah satu budaya yang ada di Pulau Madura. Ya Pak Hafid ya. Oke, Hafid, ada satu pertanyaan lagi Pak Hafid sebelum saya tutup. Pak Hafid kok mau buat seperti ini kenapa Pak? Ada tidak Pak?
Kok bahasa Indonesia tadi Pak Hafid belum tahu bahasa Indonesia ya. Aduh. Oke, Pak Hafid, anapa panjenengan me abadi arek? Lo kedua kerjaan lain, Pak. Oh gitu. Lakar keto, Pak. Mau lagi kayaknya gula lakar bati ini ke, Pak. Kalau oke, kalau oke. kau lain. Jadi Pak Hafid ini ternyata kenapa membuat seperti ini? Karena Pak Hafid ini sudah mulai kecil memang sudah keahliannya di sini. Tapi Bapak secara tidak langsung sudah apa ya melestarikan kebudayaan di Madura, Pak. Panjenengan pun melestarikan aja ke warisan leluhur kan itu. Ya, Pak Hafid ya. Oke. Demikian obrolan saya dengan Pak Hafid. Terima kasih sudah nonton channel kami. Sampai ketemu di tayangan-tayangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much for watching my channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Hafid, dadah, dadah, Pak Hafid, dadah, dadah. Pak Hafid keren, Pak Hafid keren.